ketemu lagi dengan saya di video kelima matematika minat. Jadi ini untuk kelas 11 MIA. Ini masih materi yang bab pertama ya, masih tentang trigonometri. Ini lanjutan. Jadi kalau kemarin video keempat itu sudut rangkap dan sudut pertengahan, kali ini tentang saya bagi jadi dua ya, yaitu perkalian sinus dan kosinus ya. Jadi perkalian sinus dan kosinus. Yang penjumlahan dan selisih sinus dan kosinus biar video ke-6. Jadi kali ini kita akan membahas sekali lagi tentang perkalian sinus dan kosinus. Ada kurang lebih 5 rumus ya, 5 rumus baru. Dengan latihannya tidak terlalu sulit ya, asal Anda hafalkan rumusnya. Oke, itu saja kita belajar sama-sama untuk bagian kali ini ya. Baik, kita lanjut materi kita. Kalau kemarin sudah penjumlahan dan selisih dua sudut serta sudut rangkap dan sudut pertengahan. Nah, sekarang kita lanjut ke perkalian sinus dan kosinus. Cara nurunkan rumusnya kayak gini nih. Kita harus hafal dulu rumus yang penjumlahan dan selisih dua sudut. Saya mulai dari sin ya. Jadi kita harus sambil ingat-ingat, sin alfa ditambah beta itu apa? Nah, sin alfa ditambah beta itu adalah sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Betul ya? Nah, kalau sin alfa kurang beta itu adalah sin alfa cos beta, oke, ditambah cos alfa sin beta. Nah, lalu keduanya kita jumlahkan ya. Apa yang terjadi kalau kita menjumlahkan keduanya? Ini kurang ya, sorry. Yang ini kurang. Oke. Nah, kalau kita jumlahkan keduanya, tentu saja yang plus dan minus ini saling memakan habis ya. Hasilnya adalah sin alfa tambah beta ditambah sin alfa kurang beta itu adalah 2 sin alfa cos beta. Nah, ini adalah rumus perkalian sin dan cos yang pertama. Berarti rumus yang dipakai ini 2 sin alfa cos beta itu adalah sin alfa tambah beta ditambah sin alfa kurang beta. Oke. Nah, itu kalau ditambah ya. Sekarang kalau kita kurang sampingnya ya, saya tulis lagi. Sin alfa tambah beta itu adalah sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Sedangkan sin alfa min beta itu adalah sin alfa cos beta dikurang cos alfa sin beta. Apa yang terjadi kalau kita kurangkan? Kalau kita kurangkan, yang habis yang di depan. Oke? Yang habis yang di depannya berarti sin alfa tambah beta dikurang sin alfa minus beta itu adalah ini plus dikurang-kurang jadi tambah ya. 2 cos alfa sin beta. Nah, kalau saya tulis terbalik berarti 2 cos alfa sin beta itu adalah sin alfa tambah beta dikurang sin alfa kurang beta. Oke, kita sudah punya 2 rumus baru ya. Itu untuk sin. Bagaimana dengan cos? Kita coba ya. Cos alfa tambah beta itu kan cos alfa cos beta dikurang ya sin alfa sin beta. Sedangkan cos alfa min beta itu adalah cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Nah, apa yang terjadi kalau kedua rumusnya kita jumlahkan? Jadinya cos alfa tambah beta ditambah cos alfa kurang beta. Ini kalau dijumlah habis ya. Adalah 2 cos alfa cos beta. Oke, saya tulis terbalik. Berarti 2 cos alfa cos beta itu akan jadi cos alfa ditambah beta ditambah cos alfa dikurang beta. Oke. Sekarang kalau kita kurangkan, cos alfa ditambah beta itu adalah sama dengan, saya geser sedikit,
cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Oke, cos alfa dikurang beta, cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Nah, apa yang terjadi kalau kita kurangkan sekarang? Kalau kita kurangkan, maka kita punya bahwa cos alfa ditambah beta dikurang cos alfa dikurang beta. Ya, kalau dikurang ini yang habis, ini min jadi negatif 2 sin alfa sin beta. Berarti kalau saya tulis terbalik, negatif 2 sin alfa sin beta itu adalah cos alfa ditambah beta dikurang cos alfa dikurang beta. Oke, ini untuk cosnya. Oke. Nah, sekarang tan ya. Kita cari tan alfa dikali tan beta kan. Nah, jangan lupa tan itu kan sin per cos ya. Berarti sin alfa cos alfa dikali sin beta per cos beta ya. Berarti kan sin alfa sin beta per cos alfa cos beta. Betul ya? Nah, terus kita ingat rumus tadi. Ingat ya, negatif 2 sin alfa sin beta, itu rumus yang tadi. Itu sama dengan apa? Itu sama dengan cos alfa ditambah beta dikurang cos alfa dikurang beta. Betul ya? Berarti kalau mau sin alfa sin beta nih. Ya, itu berarti negatif setengah dikali cos alfa ditambah beta dikurang cos alfa dikurang beta. Oke. Sekarang ini cos ya, berarti 2 cos alfa cos beta. Masih ingat rumusnya? Cos alfa ditambah beta ditambah cos alfa dikurang beta. Ini juga rumus yang tadi. Sehingga kalau cos alfa cos beta saja pakai setengah saja. Oke. Setengah cos alfa ditambah beta ditambah cos alfa dikurang beta. Ini bukan hal yang terlalu sulit benar sih. Nah, sin dan cosnya tinggal dimasukin. Negatif setengah cos alfa ditambah beta dikurang cos alfa dikurang beta per setengah cos alfa ditambah beta ditambah cos alfa dikurang beta. Oke, setengahnya habis. Maka dapatlah tan alfa dikali tan beta. Rumusnya adalah negatif, harus ada negatifnya, cos alfa ditambah beta dikurang cos alfa dikurang beta per cos alfa ditambah beta ditambah cos alfa dikurang beta. Oke, ini rumus kelima ya. Rumus kelimanya. Oke. Baik, kalau saya simpulkan ya, kita tadi ada 5 rumus ya. Jadi saya tulis nih. 2 sin alfa cos beta, 2 sin cos itu adalah sin alfa ditambah beta ditambah sin alfa dikurang beta. 2 cos alfa sin beta ini adalah sin alfa ditambah beta dikurang sin alfa dikurang beta. Kemudian 2 cos alfa cos beta itu adalah cos alfa ditambah beta ditambah cos alfa ditambah beta. Oke. Kemudian negatif 2 sin alfa sin beta, harus ada negatifnya. Ini satu-satunya rumus yang negatif ya. Cos alfa ditambah beta dikurang cos alfa dikurang beta. Lalu ada tan alfa dikali tan beta, jadinya negatif cos, pakai negatif ya, negatif cos alfa ditambah beta dikurang cos alfa dikurang beta per cos alfa ditambah beta ditambah cos alfa dikurang beta. Nah, ini 5 rumus dihafalkan. Oke.
Pasti bisa lah 5 rumus ini. Baik, sekarang kita latihannya. Tentukan nilai dari cos 105 derajat dikali sin 15 derajat. Ini kita pakai rumus cos alfa sin beta ya. Jadi kalau kita ingat rumusnya, dia pakai 2 cos alfa sin beta. Ini saya tulis dulu rumusnya. Ini rumusnya masih ingat, sin alfa tambah beta dikurang sin alfa kurang beta. Nah, kalau cos 105 sin 15 derajat berarti kan setengahnya pindah ya, setengah dari sin 105 ditambah 15 betul, dikurang sin 105 dikurang 15. Setengah dari sin 120 derajat dikurang sin 90 derajat. Setengah dari sin kuadran 2, ingat 180 dikurang 60, sin 90 1 ya. Di kuadran 2 nilai sin positif, berarti sin 60 dikurang 1. Setengah dari sin 60 setengah akar 3 kurang 1. Berarti jawabannya 1/4 akar 3 dikurang setengah. 1/4 akar 3 dikurang setengah. Soal nomor 2 ya. Nilai 6 sin 7,5 derajat dikali sin 127,5 derajat. Ini kita pakai yang rumus negatif 2 sin dong ya. Jadi kan rumusnya kan negatif 2 sin alfa sin beta ya. Dia harus jadi cos alfa ditambah beta dikurang cos alfa dikurang beta ya. Betul ya? Ini rumusnya, tapi yang ada kan 6 ya, yang kepake 2, jadi 6 nya gini, 6 sin 7,5 sin 127,5. Nah 6 nya kita bikin jadi 3 dikali min 2 dikali min 2, biar sama, sin 7,5 derajat sin 127,5 derajat. Yang ini dikerjain, saya geser sini, negatif 3 dari ini rumusnya itu cos 7,5 derajat ditambah 127,5 derajat dikurang cos 7,5 derajat dikurang 127,5 derajat. Negatif 3 dari cos 7,5 tambah 127,5 135 ya. Iya, dikurang cos 7,5 dikurang 100, negatif 120 derajat. Nah jangan lupa sudut negatif cos itu tetap positif, berarti boleh ditulis cos 135 dikurang cos 120. Tinggal dikerjain kuadran 2 semua. Cos 180 kurang 45, betul ya, cos 180 dikurang 60. Negatif 3 negatif cos 45. Kenapa negatif? Karena di kuadran 2 ya. Negatif cos 60. Cos di kuadran 2 negatif. Negatif 3 min setengah akar 2 ditambah cos 60 setengah. Dikalikan min 3 nya ke dalam, jadinya 3/2 akar 2 dikurang 3/2 akar 2 dikurang 3/2. Mudah-mudahan bisa. Nah untuk latihan coba kalian cari nilai ini ya. Tentukan nilai dari dua soal saja. Yang satu 2 cos 127,5 cos 97,5. Nomor 2 negatif 12 cos 82,5 sin 37,5. Kalian hitung, coba kerjain, pasti bisa lah ya. Tidak terlalu sulit sekali ya. Itu saja untuk latihannya. Itu tadi video pembelajarannya. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Ada 5 rumus baru, syaratnya cuma 1, kalian hafalin rumusnya. Nanti kalau kalian hafal rumusnya, kalian tinggal masukkan saja angka-angkanya ya. Soalnya juga tidak macam-macam,
cuma polos-polos saja ya, standar saja ya. Tinggal Anda bisa nambah ngurang hafal sudut istimewa kelas 10. Harusnya tidak ada masalah untuk bagian perkalian sinus dan kosinus ini. Ada rumus baru juga satu yang tambahan aja sebenarnya. Jadi ada 5 rumus baru ya. Nah, untuk next video, untuk video berikutnya kita akan belajar tentang penjumlahan selisih sinus dan kosinus. Ini juga ada 6 ya, ada 6 rumus baru. Ada sinus tambah sin kurang sin, cos tambah cos kurang cos, tan tambah tan kurang tan. Nanti kita cari, ada 6. Sama ya, kalian tinggal hafalin rumusnya, nanti tinggal kemampuan menyelesaikan trigonometri dasarnya saja. Trigonometri kalau itunya beres, saya pikir beres ya. Jangan lupa juga di akhir video ada latihan, cuma 2 soal dan itu tidak terlalu sulit, asal Anda ngeplak rumusnya hafal, tinggal masukin angkanya, pasti bisa ya. Jangan pernah ragu untuk mencoba mengerjakan latihannya ya. Itu saja video saya kali ini. Terima kasih sudah mengikutinya. Pesannya juga sama ya, tetap sama, yaitu jaga selalu kesehatannya, sering berolahraga, makan makanan sehat ya. Semoga corona ini cepat berlalu dan kita segera bertemu. Oke, itu saja, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.